Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 terdiri dari Salman Izzuddin dan Muhammad Irki Jafar akan membawakan materi yang berjudul Manajemen Alat Nabi Yusuf. Dalam Al-Quran Surah Yusuf dijelaskan mengenai riwayat hidup Nabi Yusuf alaihissalam. Sejak beliau masih kecil, ketika beliau dibuang ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya sampai akhirnya beliau menjadi bendaharawan di kerajaan Mesir. Diceritakan dalam surah tersebut lika-liku hidup beliau. Bagaimana penggelembengan mental beliau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar beliau menjadi orang yang kuat mentalnya, termasuk tahan mental sehingga tidak tergoda oleh wanita. Suatu ketika Nabi Yusuf alaihissalam ditawari oleh raja suatu jabatan di kerajaan Mesir. Beliau mengatakan, jadikan aku bendaharawan karena aku pandai menjaga dan tahu ilmu tentang pendaharaan negara. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surah Yusuf ayat 54 dan 55. Yang artinya, dan raja berkata, bawalah Yusuf kepadaku agar aku memilih dia sebagai orang yang rapat kepadaku. Maka tak kala raja telah bercakap-cakap dengan Nabi Yusuf, raja berkata, sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi lagi dipercaya pada sisi kami. Yusuf alaihissalam mempunyai mental yang luar biasa dan berilmu. Maka beliau berani menjawab tawaran raja yang resikonya luar biasa jika terjadi kegagalan. Bila kita baca dan cermati Al-Quran Surah Yusuf, ada suatu kejadian waktu itu yang sangat tidak mungkin terjadi pada saat ini. Atau kecil kemungkinannya hal itu terjadi pada zaman sekarang. Yaitu para wanita yang terpesona dengan ketampanan seorang pemuda, yaitu Nabi Yusuf, sehingga para wanita itu tidak sengaja mengiris jari-jari tangannya yang sedang mengupas buah. Tetapi peristiwa itu benar-benar terjadi di kalangan para wanita, istri pejabat kerajaan Mesir kala itu. Menunjukkan betapa tampannya si pemuda Yusuf ketika itu. Sampai para wanita Mesir itu berkata, ini bukan manusia, ini adalah malaikat. Lihat surat Yusuf ayat 31. Seperti dalam surat Yusuf ayat 55 sebagaimana disebutkan di atas, jadikanlah aku bendaharawan negara, sesungguhnya aku adalah orang yang hafiz dan alim dalam perbendaharaan. Apakah Nabi Yusuf alaihissalam meminta jabatan? Bisa dilihat pada ayat sebelumnya, yaitu ayat 54. Ketika itu Raja Mesir meminta dipertemukan dengan Nabi Yusuf alaihissalam, dan setelah bertemu Raja berkata, wahai Yusuf, sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi seseorang yang berkedudukan tinggi lagi dipercaya pada sisi kami. Maksudnya Raja Mesir mengangkat Nabi Yusuf menjadi menteri perbendaharaan dan dipercaya oleh Raja. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam tidak meminta jabatan, tetapi beliau ditawari jabatan, diminta dan diangkat oleh Raja. Hafiz artinya amanah atau jujur. Pandai menjaga dan memelihara amanah bisa dipercaya orang. Orang hafiz adalah orang yang tidak akan menyalahkan jabatannya, tidak akan menyalahgunakan wewenangnya, orang yang terpercaya, orang yang bisa dipercaya. Tidak akan mengkhianati orang yang memberi amanah. Inilah sifat yang sulit ditemukan di zaman sekarang, di mana pemimpin maupun bawahan pada umumnya berdusta. Pemimpin berdusta kepada bawahan dan sebaliknya, bawahan juga berdusta kepada pemimpin. Orang tua bohong kepada anak, sebaliknya anak bohong kepada orang tuanya, suami berbohong kepada istri, dan istri pun berbohong kepada suaminya. Demikian seterusnya. Kebohongan terjadi di mana-mana, sampai ada anekdot hari ini laki-laki jujur sulit ditemukan. Alim artinya orang yang berilmu, menguasai bidangnya. Orang yang profesional, perpaduan antara hafiz dan alim, itulah yang menjadikan Nabi Yusuf alaihissalam menjadi seorang manajer yang sangat andal. Di Indonesia banyak yang pandai atau alim, tetapi pertanyaannya adalah apakah sifat alim yang mereka miliki juga ditopang oleh sifat amanah? Bahkan terkadang kepandaiannya digunakan untuk menipu, untuk mengambil apa yang ia perlukan lewat dalil-dalil tertentu. Hafiz terletak dalam hati, bukan dalam otak, dan alim ada di otak. Kalau orang belajar maka akan mendapatkan ilmu, lalu di-saving dalam otak. Sedangkan hafiz terletak pada hati. Proses transfer data di otak menuju hati tidaklah mudah. Yang membuat ilmu turun dari otak ke hati adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang hafal hadis tapi enggan mengamalkannya. Itu karena tidak adanya hidayah. Padahal dua unsur tersebut, hafiz dan alim, bila digabungkan maka pengaruhnya akan dahsyat sekali. Bumi Indonesia ini kaya raya, apa yang tidak bisa dibangun Indonesia? Semua bisa, kalau pejabatnya bersifat hafiz dan alim.
Sesungguhnya banyak orang Indonesia yang pandai dan cerdas. Banyak dari mereka yang mengabdikan ilmunya di luar negeri dan memilih untuk menetap di sana, malas untuk kembali ke Indonesia. Oke, selanjutnya yang akan dibawakan oleh Ergi Jafar. Kepada Ergi Jafar, dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Manajemen pangan ala Nabi Yusuf alaihissalam. Ketahanan pangan tidak hanya terkait dengan mindset kebijakan pemerintah yang hobi impor, melainkan juga tidak dapat dipisahkan dari manajemen ketahanan pangan itu sendiri. Dalam konteks ini, Al-Quran menjelaskan pentingnya manajemen ketahanan pangan melalui kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Al-Kisah, seorang raja bermimpi. Sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering. Wahai orang yang terkemuka, terangkanlah kepadaku tentang tafsir mimpiku itu jika kamu dapat menafsirkan mimpi. Quran Surat Yusuf ayat 43. Sang raja kemudian meminta Nabi Yusuf untuk menafsirkan mimpinya tersebut. Yusuf, wahai orang yang sangat dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk yang dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahui. Quran Surat Yusuf ayat 12 dan ayat 46. Study next. Nabi Yusuf kemudian menerangkan tafsir mimpi tersebut. Nabi Yusuf berkata, agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut sebagaimana biasa, kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan. Menurut penulis tafsir At-Tahrir wa At-Tanwir Ibnu Adsyur, manajemen ketahanan pangan ala Nabi Yusuf alaihissalam tersebut perlu diwujudkan dengan memahami simbol-simbol ketahanan pangan. Sapi yang gemuk merupakan simbol orientasi produksi pangan dengan mengoptimalkan produksi lahan pertanian. Tangkai gandum yang hijau adalah simbol tata pembenihan, penyuburan, dan produksi pangan untuk mencukupi kebutuhan pokok setiap masa tanam. Sapi yang kurus melambangkan pentingnya mengantisipasi masa paceklik dan krisis pangan di masa mendatang. Dari kisah tersebut, dapat diambil beberapa pelajaran berharga. Pertama, pentingnya mensyukuri dan mengoptimalisasikan pemanfaatan sumber daya alam. Tidak semestinya potensi kekayaan alam ditelantarkan, melainkan harus dihidupkan dan dikelola sedemikian rupa, sehingga dapat memberikan nilai tambah ketahanan pangan, kemakmuran, dan keberkahan bagi semua. Kedua, etos bercocok tanam, memproduksi pangan, dan menabung hasil panen atau berperilaku hemat dan tidak konsumtif harus dikembangkan. Manajemen ketahanan pangan menghendaki perencanaan pembenihan, pengolahan lahan, penanaman, perawatan, dan pemanenan produk pangan yang melimpah, sehingga hasil panenannya itu surplus dan sebagiannya dapat disimpan untuk mencukupi kebutuhan masa-masa mendatang, terutama di masa paceklik. Ketiga, prinsip saswemda pangan dalam jangka panjang minimal 7 tahun ke depan perlu menjadi komitmen bagi semua, terutama pemimpin bangsa, agar ketahanan nasional tidak mudah goyah dan gonjang-ganjing, hanya karena nilai tukar rupiah mengalami fluktuasi. Jika kita memiliki manajemen ketahanan pangan yang solid, niscaya rakyat tidak akan mengalami kelangkaan bahan pangan dan mahalnya harga-harga sembako. Keempat, manajemen ketahanan pangan harus berorientasi futuristik, dibarengi dengan etos menyimpan atau menabung dan mengelola stok pangan yang memadai untuk jangka panjang. Selain itu, manajemen ketahanan pangan juga menghendaki pemimpin bangsa ini untuk tidak gampang menggadaikan aset dan kekayaan bangsa kepada pihak asing. Dan agar tidak hobi impor sembako sebelum mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam yang dimiliki bangsa ini. Wallahu a'lam bishawab.